Halo guys, pada kesempatan ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua. Sebenarnya saya bingung ingin sharing apa seperti itu. Saya ingin sharing tentang pribadi saya ingin sharing tentang keluarga saya ingin sharing tentang teman saya. By the way, menurut saya rasa itu tidak bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sharing yaitu tentang peradaban Mesir kuno. Saya berharap kepada teman-teman semua mungkin kakak ini kontennya dari kemarin tentang sejarah, tentang pembelajaran bahasa seperti itu. Mungkin bagi kalian ada yang tidak suka mungkin tentang sejarah atau pendidikan dan lain-lainnya, lebih suka seperti hiburan, prank, kemudian contoh lainnya lagi mungkin suka konten-konten yang bikin tertawa. Nah, by the way, saya pribadi bukan orang yang bisa membuat seperti itu ya guys. Jadi membuat seperti ngeprank kemudian ketawa. Kalau saya pribadi lebih suka membahas tentang hal yang mana sifatnya memberikan kita suatu informasi, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Jadi untuk teman-teman semua tidak meski harus mendengarkan apa yang saya sampaikan, tapi kalau teman-teman ingin sharing ilmu pengetahuan, sejarah dan lainnya, mungkin bisa mendengarkan nanti apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir seperti itu, dan semoga ini semua bermanfaat untuk teman-teman. Nah, jadi kesempatan ini saya ingin sharing kepada teman-teman yaitu tentang sejarah peradaban Mesir kuno ya. Pastinya agar tidak jauh atau keluar dari zona sejarahnya, jadi saya akan menggunakan beberapa referensi bacaan seperti itu. Jadi teman-teman silahkan disimak dan semoga ini semua menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita semua. Jadi teman-teman semua, Mesir merupakan salah satu daerah tersubur di Afrika dan salah satu negara tersubur di Mediterania. Karena kesuburannya, Mesir menjadi salah satu tempat terawal yang dihuni oleh manusia. Nah, sekitar 40.000 tahun lalu, pada awalnya tidak ada begitu banyak orang di Mesir. Namun, seiring waktu Mesir menjadi semakin padat, kemudian sehingga diperlukan suatu pemerintahan bersatu. Untuk sementara waktu, tampaknya ada dua kerajaan yang disebut dengan Mesir Hulu di selatan dan Mesir Hilir di utara. Sekitar 3000 sebelum Masehi ya. Nah, pada awal zaman perunggu, Raja Mesir Hulu menaklukkan Raja Mesir Hilir dan membuat Mesir menjadi satu kerajaan yang disebut dengan Mesir. Kemudian pemimpin kerajaan ini kemudian disebut dengan Fir'aun. Nah, untuk teman-teman semua mungkin sudah pernah mendengar nama Fir'aun ya, khususnya dalam sejarah Islam, yang mana Raja Fir'aun ini hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam ya. Kalau kita jelaskan lagi sejarahnya tentang Nabi Musa maka sangat panjang ya. Nah, baik, kemudian sejak masa tersebut hingga sekitar tahun 525 sebelum Masehi, ketika Mesir ditaklukkan oleh Persia, sejarah Mesir dibagi menjadi 6 periode, yang mana pada kerajaan lama yaitu pada tahun 2686 sampai dengan tahun 2160 sebelum Masehi. Kemudian bangsa Mesir mulai membangun piramida sebagai makam bagi para Firaun. Kemudian pada tahun 2200 sebelum Masehi tampaknya ada perubahan iklim dan Mesir terpecah menjadi banyak kerajaan kecil. Ini disebut dengan periode pertengahan pertama, yaitu dari tahun 2160 sampai dengan 2040 sebelum Masehi. Nah, pada tahun 2040 sebelum Masehi, para Firaun berhasil menyatukan kembali Mesir untuk kemudian mendirikan kerajaan pertengahan pada tahun 2040 sampai 1633 sebelum Masehi. Namun para Firaun kerajaan pertengahan tak sekuat para Fir'aun kerajaan lama, dan mereka tidak lagi membangun piramida sekitar pada tahun 1800 sebelum Masehi. Jadi para Fir'aun kerajaan pertengahan kembali kehilangan kekuasaan. Ini disebut dengan periode pertengahan kedua, yaitu pada tahun 1786 sampai 1558 sebelum Masehi. Setelah periode pertengahan kedua, bangsa Hyksos dari utama
menginvasi Mesir dan menguasai Mesir Hilir untuk sementara waktu. Kemudian bangsa Hyksos memiliki kuda dan kereta perang, dan dengan cepat pasukan Mesir juga belajar cara menggunakan kuda dan kereta perang sekitar 1500 sebelum Masehi. Nah, itu sedikit tentang cerita sejarah Mesir kuno ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya sejarahnya seperti itu. Nah, jadi saya singkat aja sejarahnya. Jadi setelah itu pada tahun 525 sebelum Masehi, yaitu Kambises, Raja Persia, memimpin pasukan menuju Mesir dan menaklukkannya, yang menjadikan Mesir bagian dari Kekaisaran Persia. Bangsa Mesir tidak suka diperintah oleh Persia, namun mereka tak cukup untuk melawan ketika Alexander Agung menaklukkan Kekaisaran Persia pada tahun 332 sebelum Masehi. Ia juga merebut Mesir pada tahun yang sama, dan para penerus Alexander yang beretnis Yunani berkuasa di Mesir. Setelah kematiannya pada tahun 323 sebelum Masehi. Masa ini disebut pula periode Helenistik. Pada masa ini Ratu Kleopatra yang merupakan perempuan Yunani dari Firaun Mesir berkuasa. Setelah Kleopatra meninggal, Romawi menaklukkan Mesir dan menjadikannya bagian dari Kekaisaran Romawi selama ratusan tahun, yaitu pada tahun 30 sebelum Masehi sampai dengan 700 sebelum Masehi. Akhirnya sekitar pada tahun 660 sebelum Masehi, pasukan Umayyah yang menyerbu Mesir berhasil menaklukkan wilayah ini dan menjadikan Mesir bagian dari Kekhalifahan Islam, menggantikan kekuasaan Romawi di Mesir. Nah, itulah sejarah kerajaan Mesir kuno. Kemudian adapun pembagian periode dalam sejarah Mesir, ada yang disebut dengan zaman batu, kemudian ada kerajaan lama, yaitu pada tahun 2686 sampai dengan tahun 2160 sebelum Masehi. Kemudian periode pertengahan pertama pada tahun 2160 Masehi sampai dengan pada tahun 2040 sebelum Masehi. Kemudian kerajaan pertengahan, periode pertengahan kedua, kerajaan baru, yaitu pada tahun 1558 sampai dengan 1085 sebelum Masehi, periode pertengahan ketiga. Kemudian kekuasaan Persia, kekuasaan Yunani, kekuasaan Romawi, dan kekuasaan Islam pada tahun 700 Masehi sampai dengan sekarang. Nah, itulah sejarah singkat ya peradaban Mesir kuno pada zaman dahulu. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya kutip, kemudian saya sampaikan kepada teman-teman semua, ini semua bermanfaat dan menambahkan ilmu pengetahuan, dan pastinya akan menambahkan kita juga wawasan yang baru seperti itu. Bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, silahkan ditekan tombol like, kemudian subscribe, dan di share kepada teman-temannya. Semoga ini semua bermanfaat dan teman-teman semua bisa lebih menikmati dengan wawasan dan ilmu pengetahuan yang mungkin belum diketahui seperti itu, sehingga banyak urgensi yang bisa kita dapatkan. Oke, baik, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat, dan apabila saya ada kesalahan mohon maaf. Oke, baik, sekian dan terima kasih.